Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan berikut nama kelompok kami. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang rasionalisme. Rasionalisme merupakan pandangan epistemologis yang menganggap akal sebagai sumber utama dan uji pengetahuan, atau pandangan apapun yang menarik akal sebagai sumber pengetahuan atau pembenaran. Rasionalisme secara lebih formal diartikan sebagai metodologi atau teori di mana kriteria kebenaran bukanlah indrawi tetapi intelektual dan deduktif. Dalam kontroversi lama, rasionalisme bertentangan dengan empirisme, di mana kaum rasionalis percaya bahwa realitas memiliki struktur logis yang intrinsik. Karena itu, kaum rasionalis berargumen bahwa kebenaran tertentu ada dan intelek dapat langsung menangkap kebenaran ini. Artinya, kaum rasionalis menegaskan bahwa prinsip-prinsip rasionalis tertentu ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika yang secara fundamental benar sehingga menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kontradiksi. Kaum rasionalis memiliki keyakinan yang tinggi dalam alasan sehingga bukti empiris dan bukti fisik dianggap tidak perlu untuk memastikan kebenaran tertentu. Dengan kata lain, ada cara signifikan di mana konsep dan pengetahuan kita diperoleh secara independen dari pengalaman indera. Rasionalisme terdiri dari 3 klaim dasar. Agar orang menganggap diri mereka rasionalis, mereka harus mengadopsi setidaknya satu dari 3 klaim berikut: tesis intuisi atau deduksi, tesis pengetahuan bawaan, atau tesis konsep bawaan. Selain itu, seorang rasionalis dapat memilih untuk mengadopsi klaim indispensability of reason dan atau klaim superiority of reason, meskipun seorang dapat menjadi seorang rasionalis tanpa mengadopsi salah satu tesis tersebut. Ada René Descartes. Ia adalah seorang tokoh rasionalisme yang sangat menentang keras sebuah ide beberapa tokoh yang ada. Tokoh yang ditentang adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, Pemikiran Descartes ini memberikan informasi bahwa keberadaan akal dalam pencarian kebenaran merupakan hal penting yang perlu untuk diungkap. Selain pemikiran di atas, dirinya dianggap sebagai bapak filsafat modern dan pencetus rasionalisme kontinental. Idenya terkenal adalah cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Melalui ide itu pula, dirinya ingin menegaskan bahwa hanya akal atau rasio yang dapat menjadi satu-satunya dasar yang dapat dipercaya, dan bukan iman atau wahyu sebagaimana dipegang oleh filsuf abad pertengahan. Pertautan Descartes dengan akal sebagai alat pencari kebenaran di samping perseteruan dengan beberapa filsuf
pada zamannya menjadikannya sebagai filsuf terkenal. Dengan kenyataan bahwa ide-ide Descartes merupakan suatu yang menarik dan penting untuk dikaji, maka makalah ini berusaha mengungkap hal-hal yang terkait dengan sosok filsuf ini. Sandaran pemikiran Descartes dijadikan sebagai starting point untuk kemudian melihat kontribusi pemikirannya dalam pengembangan ilmu dakwah. Ilmu dakwah dijadikan sebagai objek perbandingan dalam kerangka pemikiran Descartes, sehingga akan nampak kontribusi pemikirannya dalam hal ini. Kemudian ada Spinoza. Baruch Spinoza. Baruch da Spinoza lahir 24 November di kota Amsterdam pada tahun 1632 dan meninggal 21 Februari pada tahun 1677. Spinoza merupakan orang Yahudi. Pada usia muda, beliau telah menunjukkan kecerdasan dengan belajar berbagai macam bahasa di dunia. Tahun 1662 mulai menulis karya terbesar yakni Etika. Menurut beliau ada 3 taraf pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Berbeda dengan Plato, menurut beliau sebuah ide berhubungan dengan objek atau keselarasan ide dan objek. Inilah yang disebut kebenaran atau ukuran kebenaran. Teori politiknya yaitu keadaan alami, tidak ada benar atau salah, dan setuju dengan Hobbes bahwa sudah seharusnya gereja tunduk sepenuhnya pada negara. Spinoza banyak dipengaruhi oleh Descartes yang sama-sama ingin menemukan jaminan atau pegangan yang pasti bagi segala bentuk pengetahuan dan kebenaran berdasarkan pada hal-hal rasional, bukan berdasarkan pada mistik atau takhayul. Panteisme secara harfiah artinya adalah Tuhan adalah semuanya dan semua adalah Tuhan. Ini merupakan sebuah pendapat bahwa segala barang merupakan Tuhan. Spinoza mempercayai bahwa kebenaran itu bersumber pada akal seseorang. Para tokoh filsafat yang mempunyai pemikiran rasionalisme tersebut berpendirian bahwa sumber pengetahuan manusia itu terletak pada akal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.